Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat, para jamaah Masjid At-Taqwa Universitas Muhammad Jakarta yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah dan juga serangkaian ibadah-ibadah Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kita juga sedang melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah Masjid At-Taqwa yang berbahagia, kajian kita lanjutkan terkait dengan fikih puasa atau fiqhus shiyam. Bagaimana tuntunan-tuntunan dari Rasulullah SAW terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, minggu kemarin kita membahas terkait dengan bagaimana kaifiyah, syarat-syarat dan rukun-rukun tentang puasa Ramadan. Dan alhamdulillah, ini adalah minggu kedua di seri ibadah atau di seri fikih ibadah atau fikih puasa, yang insya Allah akan kita bahas tentang sunnah-sunnah puasa dan keutamaan-keutamaannya. Dan mudah-mudahan ini Bapak dan Ibu akan menambah pengetahuan kita terkait dengan tuntunan ataupun pedoman terkait dengan melakukan ibadah Ramadan. Karena kalau kita lihat dan kita tinjau hadirin, bahwa banyak sekali di antara kita yang belum faham atau mungkin yang belum melakukan sunnah-sunnah atau mungkin belum mengambil daripada keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Dan bahkan mungkin kita hanya tahu kalau berpuasa bulan Ramadan itu ya hanya puasa saja, menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai sore, sampai terbenam matahari, dan kemudian salat tarawih dan witir. Mungkin barangkali hanya itu saja, dan itu saja yang kita lakukan. Sementara hadirin berbahagia, ternyata banyak sekali keutamaan-keutamaan dan juga sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW tatkala kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu pentingnya kita memahami, dan terkait juga beberapa pertanyaan kepada kami ya terkait dengan masalah bilangan-bilangan puasa. Ini juga jadi masalah dan jadi pertanyaan, dan bahkan sampai hari ini selalu menjadi perdebatan. Apakah puasa itu harus 30 setiap tahunnya? Karena ada mindset gitu, pikiran sebagian umat itu, sebagian masyarakat itu, kalau puasa itu satu bulannya ya 30 hari. Padahal tidak seperti itu. Dan bahkan juga dikatakan dalam Al-Quran ini secara umum ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat. Ya, kita diperintahkan berpuasa. Ini adalah sambungan daripada ayat 183 itu, bahwasanya ketika kita berpuasa, kalau kita lihat dari ayat ini, yaitu adalah dalam beberapa hari yang ditentukan atau tertentu. Berarti puasa kita itu bisa saja 29 atau mungkin 30 hari. Nah, biasanya kalau telah 29 tahun ini, biasanya tahun depannya
30 atau sebaliknya. Nah, ini dilihat daripada kapan dimulai berpuasa itu. Tidak selamanya dan tidak seterusnya itu puasa 1 bulan itu 30 hari. Nah, inilah mungkin hari ini kenapa mungkin di antara kalangan umat Islam masih terjadi perbedaan-perbedaan itu. Kadang-kadang ada perbedaan itu terjadi pada awal bulan Ramadan dan akhirnya itu bersama-sama. Ada juga yang menarik, awalnya startnya sama tapi finishnya berbeda. Nah, ini yang akan terjadi pada tahun ini. Oleh karena itu hadirin berbahagia, inilah pentingnya bagi kita untuk memahami dan mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terjadi di dalam ibadah Ramadan ini. Yang pada intinya adalah jangan sampai di antara satu dan yang lainnya saling menyalahkan. Yang puasa 29 tidak mesti harus menyalahkan yang 30. Demikian pula orang yang berpuasa 30 hari tidak mesti dan tidak seharusnya juga menyalahkan orang yang berpuasa hanya 29 hari. Nah, inilah hadirin berbahagia. Kenapa hal demikian? Yang harus kita permasalahkan adalah ada orang Islam yang hari-harinya tidak berpuasa. Sama halnya juga dengan ada sebahagian yang pakai bismillah dijaharkan ketika dia sholat berjamaah, ada yang disirkan. Itu tidak jadi masalah. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya dasar landasan bagi amalan-amalan mereka. Yang jadi masalah itu adalah bagi orang yang tidak pernah sholat dan tidak pernah datang ke masjid. Oleh karena itu hadirin berbahagia, maka ketika kita berpuasa maka ada keutamaan-keutamaan, ada keharusan atau sunnah-sunnah yang mesti kita lakukan. Di antaranya adalah hadirin berbahagia, yaitu ketika kita ingin melakukan puasa itu maka kita disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini telah kita sampaikan mengenai niat ibadah puasa pada minggu kemarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW tidak akan menerima. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah itu dikatakan bahwasanya tidaklah diterima amalan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia meniatkan segala amalannya itu khalisan lillah. Itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ini adalah bagian dari salah satu rukun-rukun dalam ibadah kita. La yasihhu shaumu illa binniyah. Nah, ini jelas dikatakan tidaklah sah puasa seseorang kecuali disertai dengan niat. Dengan niat. Mengenai bab niat kemarin kita telah bahas, kita telah jabarkan kaifiyah dan ketentuan-ketentuan niat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan sunnah yang berikutnya adalah ketika kita ingin berpuasa maka kita disunnahkan untuk makan sahur. Tasahharu kata Nabi, bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu barakah, ada keberkahan di dalamnya. Ini adalah bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah, sehingga dengan kita bersahur itu maka fisik kita akan terjaga, kesehatan kita itu akan stabil dengan bersahur itu. Karena sesungguhnya kata Nabi, dalam sahur itu terdapat keberkahan dan yang akan membantu kita dalam menyelesaikan perjuangan kita, yakni berpuasa pada siang harinya. Nah, kapan kita menahannya? Setelah sahur itu kemudian kita menahan lapar dan dahaga. Nah, kalau kita lihat hadirin berbahagia dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimus siyama ilal lail." Di ayat sebelumnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam.
Nah, ini sebenarnya adalah batas kita diperbolehkan makan dan minum, ya, makan dan minum, ya. Dalam ayat ini 187, ya. Ya, dijelaskan bahwa kebolehan bagi kita makan dan minum ketika malam hari datang, dan bahkan ayat berikutnya menjelaskan tentang kebolehan kita berhubungan suami istri, ya, ketika malam harinya. Ini luar biasanya, ya. Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bagaimana ketentuan berpuasa itu, ya, dan kapan kita makan dan minum, kebolehan kita dalam makan dan minum, dan juga bahkan kebolehan bagi suami istri, ya, hubungan suami istri. Dan ini tentunya bagi orang-orang yang menikah, ya, itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam harinya. Inilah luar biasanya hadirin berbahagia, ya. Maka ketika kita makan dan minum di siang hari dan kemudian ada hubungan suami istri di siang hari, maka sesungguhnya puasanya itu batal. Dan ada yang menarik hadirin berbahagia, ada salah seorang dari kenalan saya, itu mereka ternyata di antara mereka ada ternyata yang tidak faham tentang hubungan suami istri ini. Sampai ketika saya menyampaikan, ya, tentang ayat Al-Quran tentang masalah hubungan suami istri itu, ya, bahwa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya pada malam harinya, mereka itu kaget. Makanya saya sampaikan, maka hati-hati jamaah yang berbahagia, teman-teman. Kenapa demikian? Ya, karena ini adalah hal yang sangat perlu kita perhatikan, apalagi misalnya bagi kaum pemuda-pemudi, ya, para pengantin baru yang menjelang Ramadan pernikahannya, ya. Kemarin juga ada salah seorang sahabat saya yang menikah beberapa hari sebelum Ramadan, ya. Ini adalah bagian yang perlu kita waspadai. Jangan sampai Ramadan kita ini rusak dan bahkan kita kena kafarah. Ya, kafarah itu adalah denda, ya, yang harus kita bayar gitu. Satu hari atau satu kali saja terjadinya hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu, maka Anda akan mendapatkan sanksi 2 bulan berpuasa turut-turut. Bayangkan hadirin berbahagia, satu hari aja itu udah jebol. Bagaimana kalau misalnya 2 bulan kita disanksi? Dan ini adalah ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak main-main. Maka hati-hati. Ya, makanya oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita harus menjauhi pasangan-pasangan kita itu. Ya, menjauhi artinya adalah menjaga jarak. Jangan sampai terjadi ada syahwat di antara kita. Termasuk saya sendiri karena punya pasangan, punya istri. Mari kita jaga jarak, jaga supaya hati-hati, jangan sampai terjadi yang namanya yaitu pelanggaran, ya. Ada ternyata di antara umat Islam yang tidak tahu hukum ketika di siang hari itu ternyata diharamkan berhubungan suami istri. Karena dia tahu selama ini kan kalau berpuasa itu kan menahan lapar dan dahaga. Nah, ini jadi parah, jadi bahaya. Akhirnya berujung dengan apa? Nah, inilah pentingnya kita memahami dengan hukum-hukum dan pedoman-pedoman terkait dengan ibadah Ramadan. Hadirin kaum muslimin berbahagia, kita tinggalkan masalah hubungan suami istri. Kita lanjutkan, ya, tentang bagaimana kita, ya, mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Misalnya seperti seseorang memberi, kalau sahur kita sudah jelaskan, ya, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian kata Nabi, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan yang didapatkan dari sahur yang kita lakukan. Nah, berikutnya adalah sunnah berikutnya, yaitu adalah ketika kita memberi makanan bagi orang yang bukan orang yang berpuasa. Karena kalau kita memberi makanan orang yang berpuasa, nanti puasanya jadi batal kalau dia makan makanan itu. Maksudnya memberi makanan bagi orang-orang yang ingin berbuka puasa. Dan ini juga adalah perintah dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya dikatakan, jamaah yang berbahagia, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi makanan berbuka puasa
ya berbuka seseorang yang puasa, maka baginya orang yang memberi makanan itu semisal pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi artinya di bulan Ramadan ini kita disunnahkan untuk berbagi dengan sesama. Apakah itu mungkin sekedar hanya berbagi air putih, ya kalau bisa misalnya air putihnya jangan 1 gelas, ya jangan 1 gelas seperti ini. Kalau bisa 1 dus, 2 dus, 30 dus gitu ya, 20 dus. Luar biasa itu. Ini ada jamaah kita, sahabat kita alumni UMJ itu, ya luar biasa, selalu memberikan ya bantuan ataupun mungkin support dana ya untuk kegiatan Ramadan kita. Bahkan sampai puluhan dus ya. Alhamdulillah itu. Saudara Adnan ya, alumni dari Universitas Muhammad di Jakarta, pengusaha kita. Luar biasa. Dan masih banyak lagi saudara-saudara kita yang lain yang ingin memberikan ya hartanya untuk berbuka puasa. Mungkin ada yang ngasih kurma ya, luar biasa, Masya Allah. Ini pahalanya nggak tahu-tahu, hadirin berbahagia. Ini baru ngasih 1 orang saja kita udah dapatkan pahala orang berpuasa. Ya seperti orang yang berpuasa itu. Ini bagaimana kalau kita misalnya ngasih orang berbuka puasa sampai puluhan bahkan ratusan orang di jamaah masjid kita ini, Masya Allah. Jadi jangan disimpan-simpan duitnya bapak-bapak ya. Mari kita infakkan apapun yang kita miliki ya dari harta-harta kita itu, mari kita sedekahkan sebahagiannya. Ma anfaqta laisa ma'indaka. Apa yang engkau infakkan itulah hartamu yang sebenar-benarnya. Laisa ma'indaka, bukan harta yang engkau kumpul-kumpulkan, bukan harta yang engkau simpan di deposito, di ATM, di rekening, di tabungan. Bukan itu harta kita. Tetapi pada hakikatnya adalah harta kita itu adalah harta yang kita infakkan. Semakin kita banyak memberikan harta kepada orang lain, kepada yang membutuhkan, maka sesungguhnya itu adalah tabungan kita untuk di akhirat kelak nanti yang akan kita peroleh pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, kita harus yakin nih bapak-bapak, ma naqasat sadaqatu mimmal. Dalam sebuah hadis Nabi, tidaklah akan berkurang ya harta orang-orang yang dermawan itu. Coba diperhatikan. Kalau seseorang itu kaya, memiliki harta, kemudian dia dermawan, suka berbagi, suka sedekah, maka saksikanlah bahwa hartanya akan bertambah-tambah. Coba kita perhatikan, jarang orang yang dermawan itu jatuh miskin, jarang orang yang dermawan itu pailit, bangkrut, jarang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah jaminkan hartanya itu. Ketika dia berbagi kepada orang lain, maka hartanya akan bertambah-tambah. Masya Allah. Apalagi tatkala ya kita memberikan makanan perbukaan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal kepada dermawan-dermawan yang ada di masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ini sekaligus ternyata ya berinfak, bersedekah itu termasuk juga adalah sunnah-sunnah yang dianjurkan ya oleh Nabi Muhammad SAW tatkala bulan Ramadan datang itu. Dan bahkan ada satu riwayat bapak-bapak, ada satu riwayat mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan datang itu maka Nabi Muhammad SAW itu meningkat ya presentasi sedekahnya itu meningkat ya. Bahkan apapun yang ada di rumahnya yang penting sedekah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ketika dia ada orang minta makanan gitu, berbuka puasa atau makanan gitu ya, tidak ada makanan satu-satunya, udah satu-satunya di rumah gitu, akhirnya diberikan kepada orang yang sedang membutuhkan itu. Bayangkan, cuma satu-satunya. Kalau kita bukan satu-satunya, mungkin puluhan-puluhannya gitu ya, barang-barang yang ada di rumah kita atau mungkin makanan di rumah kita yang bahkan mungkin sampai expire gitu ya. Nah hadirin berbahagia, inilah pentingnya bagi kita memahami sunnah-sunnah puasa ini, sehingga ketika kita bulan Ramadan ini maka semakin meningkat presentase daripada sedekah, infak ya, kedermawanan kita itu semakin meningkat. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu merasakan dampak daripada
puasa itu. Kenapa? Oh iya, bulan puasa itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena banyak orang yang dermawan, Masya Allah. Ya, belum lagi nanti dapat THR, ya kan, dapat bingkisan, parsel dan semacamnya. Luar biasa. Inilah kemuliaan bagi orang-orang yang dermawan itu. Mereka akan selalu diimpi-impikan, diidam-idamkan, diagung-agungkan, dan mereka selalu, yang tentunya pasti selalu didoakan. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semuanya, baik orang yang memberikan sedekah itu maupun kita yang memanfaatkan, terutama untuk kebutuhan daripada operasional ya program syiar Ramadan yang ada di masjid kita, Masjid At-Taqwa ini. Hadirin berbahagia. Dan yang berikutnya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kajian ini, yaitu adalah bahwasanya pentingnya kita itu membaca Al-Quran. Ini sunnah juga, ya. Bahkan ada kemarin mahasiswa yang bertanya kepada saya, ya. Saya bilang, kamu nanya, gitu. Ternyata dia bertanya-tanya, bagaimana caranya mengkhatamkan Al-Quran, dan bahkan dia berniat untuk mengkhatamkan Al-Quran itu dua kali khatam selama Ramadan ini. Berarti kan 30 kali 30 juz kali 2. Berarti 2 kali khatam. Bayangkan. Saya bilang, Mas, kalau Anda ingin khatam itu bagus. Tapi kalau memang kalau ingin lebih bagus lagi, Anda khatam dan sekaligus Anda tadabburi, Anda pelajari maknanya. Atau cari guru, belajar ngaji, ya. Bahkan ada juga yang bertanya, bagaimana cara menghafal Al-Quran sehingga Ramadan ini saya bisa bertambah hafalan saya. Dan bahkan juga ada yang bertanya bahwasanya, ini banyak banget yang bertanya-tanya ini. Namanya bertanya-tanya, ya. Ada juga yang bertanya bagaimana cara menjaga hafalannya. Paling tidak dari sekian pertanyaannya itu saya jawab, paling tidak hadir berbahagia, saudara, kalau kita ingin menjaga hafalan atau menjaga bacaan kita, atau mungkin ingin mengkhatamkan Al-Quran, paling tidak kalau misalnya kita ingin mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan ini, paling tidak minimalnya itu 1 juz 1 hari mengkhatamkan itu, 1 juz 1 hari. Berarti paling tidak 9 lembar atau 10 lembar. Jadi baru insya Allah nanti bisa tercapai targetnya. Terus bagaimana lagi kalau misalnya pengen lebih lagi, ya, lebih ekstra lagi, maka Anda harus membaca Al-Quran itu 1 juz setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, itu baru bisa khatam 2 kali lipat, ya, atau bahkan mungkin 3 kali lipat, ya. Jadi minimal. Nah, inilah hadirin berbahagia. Sebenarnya bukan kita tidak ada waktu, karena dia bertanya lagi, bagaimana saya harus mengatur waktu? Saya bilang, ente kerjanya apa? Saya mahasiswa, lagi skripsi. Tapi bagaimana saya mengatur ngurus skripsi dengan mengkhatamkan Al-Quran? Itu sangat mudah. Anda belum nikah, Anda nggak bekerja, Anda di rumah tinggal makan aja. Karena ini tuntutan dari orang tua katanya. Saya bilang, berarti kalau tuntutan dari orang tua, berarti Anda tinggal ngaji aja. Siangnya Anda kerjakan skripsinya, malamnya Anda khatamkan Al-Quran. Minimal 1 atau 2 juz, baru nanti tercapai 2 kali khatam selama bulan Ramadan. Ya, meskipun sebenarnya untuk mengkhatamkan itu tidak terlalu penting sebenarnya, meskipun mengaji itu penting. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperbaiki bacaan kita itu selama bulan Ramadan. Kualitas bacaan kita itu. Dan yang terpenting adalah bukan hanya kita membaca atau menghafal, tapi juga bagaimana kita senantiasa memahami, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus itu kan artinya belajar. Darosa asal katanya, belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran. Tapi sayangnya yang kita lihat bukannya belajar Al-Quran, tapi balapan bacaan Al-Quran, balapan. Bahkan ada di satu kampung-kampung itu nggak tahu, nggak jelas itu tajwidnya, ya, belepotan. Yang penting gaskeun gitu, ya. Bahkan ada yang ngaji pakai mic, pakai toa di masjid sampai subuh, sampai sahur. Bayangkan itu. Nah, ini bukan ibadah jadinya, malah nanti justru akan mengganggu ketenangan dan waktu istirahat daripada orang Islam yang lainnya. Padahal mereka juga harus bekerja dan lain sebagainya. Hadirin berbahagia, inilah pentingnya ilmu, ya.
tuntunan yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar gaskeun gitu ya, gaspul gitu ya, tetapi bagaimana kita meningkatkan kualitas daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apakah itu ketika sholat tarawihnya, jangan digaskan juga, gaspul juga. Karena banyak juga kita temukan, bahkan banyak juga sholat tarawih yang viral 23 rakaat ya, cuman 7 menit gitu ya. Masya Allah, berarti luar biasa itu ya, bisa sakit pinggang, bisa encok itu ya Pak ya. Bayangkan itu. Tapi alhamdulillah kita di Masjid At-Taqwa ini bervariasi ya. Ada yang mungkin sedikit panjang, ada yang kepanjangan, ada juga yang kecepatan. Enggak ada masalah. Yang penting bacaannya itu jelas sesuai dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, dan kemudian yang terpenting adalah ya, di dalam melakukan ibadah ataupun sholat tarawih itu kita harus disertai dengan thama'ninah ya, thama'ninah. Jadi thama'ninah itu kalau nggak ada ya berarti sholatnya nggak sah. Jadi makanya jangan gaspul, ibadah itu nggak boleh gaspul ya. Nah, inilah pentingnya kita memahami pedoman. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati yaqulu as-siyam ay rabbi manfa'atu mana'tuhu at-ta'ama wa shahawati bin nahari fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'anu mana'tuhu an-nawma bil laili wa shaffi'ni fihi ya qala fayushaffa'ani ya. Dalam hadis Nabi dikatakan, ini kan mengenai tentang pentingnya kita membaca Al-Quran tadi ya. Bahkan gak apa-apa, itu bagus kalau kita mentargetkan. Bisa saja mungkin di bulan Ramadan inilah kesempatan bagi kita untuk mengkhatamkan, sedangkan di luar Ramadan gak ada kesempatan ya. Nah oleh karena itu kata Nabi, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba-hamba pada hari kiamat nanti. Makanya penting kita ini ya, berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian disertai dengan membaca Al-Quran, tadarus mempelajari Al-Quran, memahami kandungannya. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku memberikan syafaat kepadanya. Jadi ini puasanya ngomong nanti kepada kita ini di akhirat nanti. Ya Allah, karena si anu Fulan bin Fulan telah bersusah payah, telah menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsunya ya, maka perkenankan, kata puasa itu ya nanti, perkenankan saya akan memberikan syafaat pertolongan kepada seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bayangkan Bapak-bapak, kalau amalan kita ini kan terbatas ya, amalan kita terbatas, maka di Ramadan inilah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan persentase dan kualitas daripada ibadah kita. Kemudian yang kedua apa? Dan yang kedua adalah Al-Quran pula berkata ya, wahai ya Rabb, karena sesungguhnya seseorang itu telah membacaku, mempelajari aku di dunia dulu ya, sehingga dia itu ya berjaga malam, terkuras waktunya untuk belajar Al-Quran, terkuras waktunya untuk mendengarkan kajian misalnya, mendengarkan penjabaran Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran datang kepada seseorang yang membaca Al-Quran itu, yang belajar Al-Quran itu, apa? Dia datang ngomong seperti ini Bapak-bapak, sesungguhnya dia telah bersabar ya, telah berjuang, telah mempelajari aku, mereka itu sampai tidak tidur membaca aku, kata Al-Quran. Maka pada hari ini izinkan aku memberikan syafaat kepada orang itu. Luar biasa. Maka oleh karenanya di berbahagia, kita sangat beruntung sekali sebagai seorang muslim dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak pahalanya kepada kita. Banyak pahalanya. Di antaranya adalah berpuasa dan juga membaca Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran ini bagian dari sunnah-sunnah Ramadan.
Marilah kita bersama-sama kembali kepada Al-Quran. Back to Al-Quran. Kita pelajari, kita fahami, dan kalau bisa kita betul-betul ya pelajari sampai betul-betul fasih dalam membaca Al-Quran itu sesuai dengan tajwid dan juga sesuai dengan makharijul hurufnya. Dan ini adik-adik ya di sini warga di area Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, di masjid kita ini juga ada tahfizul Quran yang luar biasa ya, yang dikelola oleh para ustadz yang tentunya yang luar biasa juga. Mudah-mudahan para generasi muda kita insyaallah mereka menjadi ahli Quran, orang-orang yang menghafal Quran, yang memahami Quran, dan insyaallah mengamalkan Al-Quran. Kalau masjid sudah sepi daripada anak-anak, daripada remaja-remaja, maka tunggulah kiamatnya pasti akan datang. Karena remaja-remaja itu, anak-anak itulah bakalan yang menjadi ya generasi penerus yang akan menggantikan orang-orang tua yang saat ini yang berada di masjid. Maka jangan sampai kita mengusir anak-anak, jangan sampai kita mengucilkan anak-anak yang berada di masjid. Mungkin mereka bermain saat ini, tetapi suatu saat mereka akan ingat ketika itu mereka waktu kecil ya bermain-main di masjid, dan sehingga mereka itu akan terasa, akan tumbuh rasa cinta untuk datang ke masjid, beribadah di masjid, dan juga berbelajar di masjid. Maka oleh karenanya mari kita dukung apapun yang ada di masjid ini, program-program yang positif untuk syiar Ramadan, mari kita dukung, apakah itu dengan doa kita, dengan support kita, dan bahkan dengan dana-dana yang kita miliki. Mudah-mudahan insyaallah akan menjadi penolong di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian saja kajian kita pada hari ini. Mohon izin Ahad besok saya ada kajian di Sawangan Depok. Jadi makanya hari ini kita lanjutkan kajiannya dari sambungan dari minggu yang kemarin. Mudah-mudahan para ustadz lain, para dosen-dosen yang lain, terutama ayahanda Dr. Ayuhan, juga mungkin barangkali nanti bisa memberikan inspirasi, motivasi buat kita semuanya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu atas perhatian dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat saya pribadi. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.